Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung mengenai Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakri wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini menggunakan ya nidah, maka ya ayuhan nas, ya. Kenapa menggunakan ya nidah? Karena di dalam peraturan tata bahasa ataupun sastra Arab, setiap ada sesuatu yang di situ diawali dengan ya nidah, itu menunjukkan untuk makna yang jauh. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jauh itu ya. Wahai seluruh umat manusia. Di Al-Quran sering kita jumpai, atau doa-doa para ulama, doa para nabi, biasanya menggunakan ya Rabbana. Ya, kita tuh menggunakannya ya Rabbana, ya Ilahana. Ya. Kenapa menggunakan ya dan nidah tadi? Itu karena kita masih merasa jauh terhadap Allah. Wahai, gitu ya. Banyak kalimat, banyak ayat di dalam Al-Quran ataupun doa-doa yang dibacakan oleh para nabi, para orang-orang soleh, tidak menggunakan ya nidah. Contohnya dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Asal mulanya ada ya Rabbana, tapi di situ tidak menggunakan ya nidah. Nah, kenapa? Ini karena para nabi sudah sangat merasa dekat kepada Allah, makanya enggak pakai hai, enggak pakai wahai. Ya, kalau makanya ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, kalau dia enggak, di Rabbana maknanya pada kata dasarnya tetap ya Rabbana, ya, wahai Tuhan kami, yaitu Allah. Apalagi Rabbana la tu'akhizna, tuh, ya, enggak ya Rabbana. Boleh saja. Ini sekedar pengetahuan ya. Sekedar pengetahuan. Para doa ma'rifah yang sering dibaca oleh para ahli tarekat. Ilahi. Lihat tuh. Ilahi. Maknanya, asal katanya, ya Tuhanku. Tapi dia tidak menggunakan ya nidah. Kenapa? Karena sudah merasa sangat dekat kepada Allah. Jadi ilahi langsung. Dia tidak menggunakan ya nidah. Ya bagaimana panggilan. Ya. Ya, pengetahuan ya, sekedar pengetahuan ya, tambahan buat kalian. Nah tadi ada lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal. Di dalam pergaulan hubungan antara pria dan wanita, baik itu yang masih single ataupun memang yang pernah berumah tangga, ini biasanya ada istilah, perhatikan, ya, yang dinamakan ta'aruf sebelum memasuki kepada jenjang pernikahan. Ini namanya ta'aruf. Ya. Para ulama, jumhur ulama ini membolehkan ta'aruf itu selagi masih berada di batas-batas syariat agama Allah. Seorang laki-laki dia seneng ya kepada seorang wanita, nih mamanya masih pada ABG nih, anak muda ya, seneng. Dia bawa keluarganya tuh. Dia perkenalkan kepada keluarga
seorang wanita yang diseneng tadi itu. Biasa bawa bingkisan. Ya, ngelenggang kangkung. Biasanya begitu. Paling tidak kopi sama gula sama teh di bawah tuh. Ya, ditenteng tuh di bawah. Paling tidak. Tujuannya apa? Yang pertama adalah ketulusan hati memperkenalkan diri, memperkenalkan keluarganya kepada pihak seorang wanita yang dia senengi. Kenalin ini. Sekalipun yang kalian itu sebagai anak muda itu tidak ikut, ya. Tapi alamat rumah wanita yang akan dita'aruf tadi itu sudah dikasih tahu, alamatnya jelas. Sudah di apa namanya? Kalau HP itu ada Sherlock. Sherlock lokasinya udah. Ya ini ada Sherlock. Ya. Nah, digeser juga belum. Ya, Sherlock lokasinya, udah share lokasinya. Berkenalkan, ini bapak saya, ini ibu saya, ini kakak, ini saudara, ya, dan ini tetangga. Perkenalkan. Itu namanya ta'aruf. Biasanya itu sudah dikasih tahu dulu tuh, ya, sebelum ta'aruf, pihak sana pun sudah dikasih tahu. Awal esok, hari Minggu, insya Allah jam 10 keluarga saya mau ta'aruf. Mau perkenalan dulu sini. Ya. Nah, jadi ngomong tuh. Bilangin sama keluarganya juga. Ya, ta'aruf udah, perkenalan ya. Ta'aruf ini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan bahasa yang sekarang atau bahasa kalian istilahnya pacaran, itu bukan. Maka untuk mencegah adanya pacaran itu adanya ta'aruf setelah ta'aruf. Perkenalkan. Baru sepintas doang padahal ketemunya. Ya. Baru sepintas, udah gitu melalui ini lagi, melalui WA doang. Ya, video call. Baru sepintas, wah, cakep juga nih. Ya, ceweknya juga, wah, ganteng juga nih. Ya. Udah, oke lah kalau begitu, besok aku taruh ke rumah kamu. Ya, perkenalan. Nah, hal itu selagi tidak melanggar aturan-aturan tadi, aturan-aturan syariah itu diperbolehkan. Dengan tujuan tadi, silaturahmi, perkenalan, ya, dan akan mempererat, ya, kelanjutannya nanti bagaimana. Nah, setelah ta'arufnya saling mengenal dan nampaknya ada kecocokan di antara kedua belah pihak, ya, baru ada yang kedua, namanya khitbah, melamar. Boleh nggak ta'aruf sama khitbah sekaligus? Boleh, itu yang paling bagus. Ya, datang, saya perkenalan, ini ta'aruf, ya, ini keluarga, ini saya. Ya, saya merasa senang sama putri bapak, ya, yang namanya ini. Sekaligus saya ini bersama keluarga mau melamar. Dok, katanya. Ya, siapanya? Cowoknya dak itu, ya. Terima kagak, ya. Diterima gua pulang, enggak diterima gua pulang. Gitu ya. Masa nginep? Ya, boleh. Ya. Nah. Bilangnya begitu. Ya, saya nih diterima, saya pulang, enggak diterima, saya pulang. Itu bercandanya begitu. Itu bagusnya begitu, khitbah langsung. Ta'aruf sekaligus khitbah. Kalau emang enggak tadi, ya khitbah dulu beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, beberapa bulan kemudian baru khitbah alias melamar, ya, melamar atau meminang. Nah, kemudian yang tentu yang perlu diketahui adalah yahrumu at-tasrih bi khitbatil muqtaddati min ghairi ruj'iyah. Ka'anti jamilatun umpamanya. Ya. Tidak boleh
dilarang, diharamkan melamar kepada seorang wanita yang dalam keadaan talak rujinya, talak 1, talak 2, itu nggak boleh dilamar. Ya, kalian nggak boleh melamar. Kalau apa? Kalau idahnya belum habis. Berapa idahnya talak 1, talak 2? 3 bulan 10 hari. 10 hari. Wah, nggak ada janda kembang nih. Wah, ya. Kampung kita kan janda kembang tuh. Ya, baru habis menikah, beberapa itu dilepas sama suaminya, cerai, itu janda kembang namanya. Nah, kalian deh tuh. Wah, ya. Mau melamarnya nggak boleh, haram itu. Karena talaknya mah talak 1 atau talak 2, ya, masih ada iddah. Ya belum masih proses dalam rangka iddahnya tadi itu. Dan nggak boleh nyinggung-nyinggung, nggak boleh tuh. Ya, seperti apa? Berita tadi menyinggung, mamanya disinggung itu ya. Anti jamilatun, ente cakep banget. Nah, gitu. Dirayu-rayu, seolah-olah kan itu merayu tuh. Ya, itu nggak boleh. Coba ini masih talak 1 atau talak 2. Nah, kecuali kalau dia sendiri. Kalau dia nggak dalam hukum talak ya, nggak dalam hukum ya, masih dia tuh single, silakan saja. Janda-janda tua umpamanya. Janda tua nggak maaf tuh, singgung-singgungnya, nenek masih cantik aja nih, ya. Tuh. Bagaimana masih mudanya nih, udah tua gitu masih cantik. Islam, Bang. Nah ya, ini yang pertama nih. Ini yang dilamar nih. Jadi yang tadi nggak boleh dilamar karena masih dalam keadaan iddah. Yang jelas dia itu single, gadis, ataupun yang mohon maaf dia sudah tidak bersuami. Ya, dia sudah tidak bersuami, itu boleh dilamar. Nah, siapa lagi? Yang tidak boleh dilamar itu adalah yang masih berkenaan dengan nasab, yang dekat ke bapak, dekat ke ibu. Nggak boleh dilamar. Ya, dari bapak ke atas, dari ibu ke atas. Nenek nggak boleh dilamar. Bibi, ya, bibi kita tuh, tante, ya, nggak boleh tuh. Makanya ada yang kita sebut mahram atau sebutan kita muhrim. Makanya dalam Imam Syafi'i, dalam diantara Imam Mazhab mengatakan kita tidak batal wudhu manakala itu adalah apa? Muhrim kita. Kalau sama yang gair muhrim itu batal. Sekarang saya tanya, istri bapak kita, istri kita itu muhrim apa gair muhrim? Apa? Gair muhrim, bukan muhrim dia. Makanya boleh dinikahi. Dalam bab masalah wudhu batal. Kenapa? Karena boleh dinikahi. Kepada yang kita nggak batal itu nggak boleh dinikahi. Kepada yang nggak boleh dinikahi itu kita batal. Apa namanya? Tidak batal. Adik kita kan nggak boleh dinikahi. Kita nggak boleh nikahin. Makanya tidak batal. Sama tante kita ya nggak boleh dinikahi karena tidak batal. Mertua kita tuh meskipun mertua tiri, bapak kita nih, mertua kita istrinya lebih dari 1. Istri yang pertama adalah masuk mertua kita karena anak gadisnya adalah kelahiran dari istri yang pertama. Bapak kita punya bini lagi yang nomor 2, ABG, anak SMA, kan masih muda banget tuh. Ya, nggak lama dia cerai. Lihat ya, nggak lama dia cerai. Boleh nggak kita tuh ya menikah kepada bekas istri bapak kita tadi itu?
Tidak boleh. Bekas mertua kita bukannya. Bekas mertua kita tidak boleh. Tuh. Ya, karena itu tadi mertua kita termasuk mertua kita. Tidak boleh walaupun kita ABG. Ya. Tamat SMA. Ada batasan-batasan ya. Sama siapa lagi? Sama ar-radha'ah yang satu susuan. Ya, satu susuan. Ini kalau dia cewek ataupun kita yang ceweknya, dia yang laki-lakinya itu tidak boleh menikah karena satu susu. Karena satu susuan nanti ada babnya bagaimana satu susuan itu. Nah, ini yang boleh, yang apa? Yang tadi yang tidak boleh dilamar tuh. Yang lain ya itu boleh. Di antaranya kita melamar kepada yang sudah jelas ya, yang tidak ada hubungan pertalian kepada kita, tidak ada nasab ya, dari bapak ke atas, dari ibu ke atas, ataupun memang tadi yang dia itu adalah ghair muhrim ya, yang bukan muhrim kita itu. Nah ini yang boleh dilamar, boleh dinikahi. Nah, barulah ya yang kedua tadi berkhitbah, yaitu melamar dan nanti menentukan ya, menentukannya itu bagaimana kedua belah pihak yang bermusyawarah kapan masa, waktu, hari haknya pernikahannya itu. Kalau lamarannya tadi diterima. Seandainya pihak wanita ya tidak mau menerima, seandainya tidak mau menerima lamaran seorang laki-laki dari pihak wanita tadi, ini ucapannya pun harus bijak. Ya, harus bijak, harus santun, ya, yang supaya tidak mengecewakan dan tidak menyakiti hati dari pihak apa dari pihak pria tadi, dari pihak laki-laki itu. Harus bijak. Ya, jangan sampai udah nggak seneng mukanya asem lihatnya. Ya, nah itu jangan begitu. Ya biasa, ya. Seandainya hal itu ada. Biasanya kalau kalian sudah saling mengenal dari ta'aruf, ya dengan ta'aruf tadi itu insya Allah ya, lamarannya bisa terima. Karenanya kalian mulai dari sekarang itu harus sudah berpikir lebih jauh ya ke arah masa depan, karena kehidupan itu nggak seperti ini aja. Kehidupan itu akan berubah. Ya, harus berpikir untuk ke sana tuh. Jangan banyak hal-hal yang tidak manfaat ya ke arah masa depan harus lebih berpikir lebih jernih ya, lebih jauh lagi. Dan cara mencari pasangan pun tentu kalian tidak sembrono tentunya di dunia sekarang ini ya, harus lebih hati-hati ya, lebih perhatikan secara seksama. Jadi ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian menikah ya, hari pernikahan atau akad itu biasanya kalian kalau sudah melamar ini harus tetap dijaga ya, bukan berarti sudah boleh kalian khulwat ya, kalian berdua itu bukan, itu tidak, itu tetap belum boleh sebelum ada akad nikah ataupun ijab sebelum ijab kabul harus tetap dijaga, dipelihara ya, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai iman ya. Jangan sampai beranggapan sudah dilamar sudah boleh, itu belum ya, masih tetap keharaman tetap harus jaga. Biasanya paling lama kalau sudah dilamar itu paling lama 6 bulan ya, 6 bulan itu paling cepat, biasanya pertengahannya 3 bulan. Bulan apa nih sekarang? Awal bulan Oktober. Kalian awal bulan Oktober ya, besok pagi kalian mau melamar, paling tidak Oktober, November, Desember. Pertengahannya tuh biasanya ya, boleh cepat boleh ya, lebih cepat lebih bagus, ikan cepat ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus daripada nanti berlarut-larut. Kemudian lihat, perhatikan
Ini kalau kalian atau seseorang laki-laki sudah melamar kepada seorang wanita, dia harus sudah siap. Apa yang dia persiapkan? Resiko dia selama perjalanan khidbah tadi sampai masa ijab kabulnya. Kenapa? Manusia itu tidak tahu ke depannya. Apa jatuh sakit? Ya, apakah yang kita lamar tadi itu, kita mohon maaf, kecelakaan yang tidak diharapkan sampai timbul sebuah cacat, ya, ini harus sudah siap tuh kalian ya, karena tadi sudah melamar. Lantas bagaimana dalam hal ini? Boleh saja kalau kalian melihat wanita tadi yang sudah dilamar itu kemudian karena ada sebuah kecelakaan dan cacat, ya, yang tadi wajahnya cantik luar biasa berubah, umpama ya, bentuk tubuhnya, bagian anggota tubuhnya umpamanya menjadi tidak sempurna. Nah, kalau kalian berubah pemikiran menjadi enggak suka sama dia, hilang rasa cinta kalian umpamanya, ya, dengan karena itu boleh saja kalian membatalkannya. Itu, ya, boleh kalian batal, udah pada kalau begini mah itu ya. Ya tidak ya. Nah, yang paham tuh ya. Ya, itu sih makanya harus dijaga tuh. Harus betul-betul dijaga. Kalau habis dilamar itu dia harus ada di rumah, menjaga kesehatannya, ya. Tidak sembrono, ya. Afik, rapi, waspada, begitu mestinya. Udah. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Itu maksudnya itu ya. Nah, lainnya nanti kalau sudah melamar, sudah dilamar, sudah ijab kabul, itu lain lagi udah. Ya berarti sudah dibeli. Kalau tadi kan baru tawar menawar maksudnya tuh. Ya kemau tawar menawar. Nah, kalau sudah ijab kabul berarti sudah dibeli. Ya. Perhatikan, barang yang sudah dibeli jangan dikembalikan lagi. Itu. Kalau tawar menawar lain ya. Itu. Nah, segini dulu pelajaran kita nih, ada kamu itu ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan kembali ya pada masalah yang lain. Ada yang bertanya mungkin silakan. Ada yang bertanya? Ya. Kalau ada perempuan yang udah dilamar, itu boleh dilamar lagi nggak sama Ya. laki yang dulu? Atau langsung dinikahkan gitu? Iya. Wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain, ya, itu tidak boleh dilamar lagi oleh laki-laki yang lain. Ya, si A melamar kepada seorang wanita, itu sudah dilamar wanita tadi, kemudian ada si B melamar lagi, itu nggak boleh. Nggak boleh melamarnya dan nggak boleh diterima kecuali, ini ada kecualinya, sudah mengadakan perdamaian, sudah bicara, sudah izin kepada si A tadi, kepada laki-laki yang pertama yang melamarnya. Kalau bilang laki-laki yang pertamanya, ya boleh silakan, nggak boleh berarti. Ya, kalau itu tadi karena sudah ditawar, ya, untuk nanti segera dibeli, jadi harus permisi dulu, harus izin dulu. Kalau nggak diizinkan ya nggak boleh. Kalau nggak diizinkan ya. Walaupun si perempuannya Iya, karena perempuan itu kan barang dagangan bapaknya. Ya, gadis itu anak perempuan adalah barang dagangan bapak. Secara hukum, meskipun ya anak gadis itu nggak mau menikah kepada laki-laki, karena bapaknya bilang kamu harus menikah, diterima oleh bapaknya, sah pernikahannya. Karena ijab kabul antara pengantin laki-laki dengan wali, ya, dengan walinya tadi. Dia mah cewek mah tetap sah jadinya. Ya, walau alam. Ya. Lamaran itu sunnah. Ya, berkhidbah atau meminang atau berkhidbah atau ta'aruf tadi itu awalnya itu hukumnya sunnah. Ya, itu diperbolehkan ke arahan-arahan yang tujuannya baik tadi, yang tidak bertentangan dengan koridor-koridor Islamiyah, ya, yang sesuai.
Kalau yang wajib nanti akdun nikahnya. Nikahnya sunnah, nikah itu sunnah, tapi hukum ijab kabulnya wajib. Jadi kalian kalau kawin itu sunnah Rasul sebenarnya. Ya, sunnah Rasulullah. Betul. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, pernikahan itu adalah sunnahku. Adapun hijab kabul ini wajib. Jadi bukan wajib itu, teman-teman. Ya, kalau khidbah itu. Wallahu a'lam. Udah ya. Biasanya kalau habis ngaji begini nggak lama, ada aja yang. Nah, mudah-mudahan semuanya kalian ya dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan pasangan yang solehah semuanya, ya rezekinya diberikan rezeki yang halal dan berkah semuanya ya. Al-Fatihah.